Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin sambal kering keripik tales atau keripik keladi. Yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Yuk tonton terus hingga selesai. Ini adalah keladi atau tales. Ini beratnya aku timbang 2 kg 2 ons. Belum aku cuci dan mau aku langsung kupas kulitnya. Dan ini sudah aku kupas kulitnya, kemudian mau aku cuci bersih. Dan setelah dicuci bersih, kemudian ini kita olah terlebih dahulu, kita parut dulu. Aku menggunakan alat seperti ini, jadi ini mau aku parut itu panjang-panjang seperti korek api dan lakukan hingga selesai. Dan ini hasilnya, sudah aku parut semuanya, hasilnya lumayan banyak dan ini aku timbang seberat 1 kg 3 ons. Kemudian ini mau aku cuci. Pertama aku rendam dulu dengan air biasa. Kemudian aku menggunakan kapur sirih ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aku larutkan sedikit saja dengan air. Tuang ke dalam keladi. Kemudian ini diaduk-aduk sampai rata. Kira-kira sudah berkurang lendirnya dan keladi menjadi kesat. Lanjut aku mencuci dan aku bilas berulang-ulang kali sampai warna dari air keladinya ini berubah menjadi jernih. Jika tidak bersih dalam mencucinya, dikhawatirkan ketika menggoreng maka minyak gorengnya itu akan berbusa. Dan ini sudah dicuci bersih, kita tiriskan dan siap untuk digoreng. Sebagai pelengkap aku gunakan 1 ons kacang tanah, ini mau aku goreng juga nanti. Goreng keladi di minyak yang panas, gunakan api sedang. Ini aku menggunakan 1 liter minyak goreng. Nanti minyak gorengnya masih sisa banyak ya, karena keladi ini tidak menyerap minyak. Sesekali boleh diaduk. Dan ini sama sekali tidak lengket satu sama lainnya. Setelah kokoh seperti ini lebih diperhatikan lagi karena kalau sudah kokoh seperti ini dia rawan sekali gosong. Kalau sudah coklat kuning seperti ini boleh diangkat lalu ditiriskan. Dan ini sudah selesai semuanya digoreng ya. Dan ini rasanya garing banget, kriuk, dan ini sudah bisa kita olah. Ini dia bahan-bahannya untuk membuat sambal kering. Pertama ada 15-20 cabai merah keriting, kemudian 9 cabai rawit merah, 4 siung bawang putih, dan 3 lembar daun salam. Kemudian ada 10 sendok makan gula pasir, lalu ada asam jawa, itu airnya aja, garam 1 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh.
Untuk pemakaian gula, 1 sendok makannya itu sama dengan 5 ml sendok takar ya. Kemudian ini bawang cabai dan bawangnya ini mau di blender sampai halus. Dan ini hasilnya setelah di blender. Panaskan minyak, gunakan minyak itu sedikit aja, kurang lebih 5 sendok makan. Lalu masukkan bumbu halus. Kemudian ini diaduk sampai harum. Tambahkan 3 lembar daun salam dan ini kita aduk sampai dia tanak. Setelah tanak, masukkan gula pasir, aduk kembali. Kemudian masukkan 50 ml air. Ini saya masukkan air bekas blenderan tadi ya. Aduk rata hingga gula larut. Masukkan air asam jawa. Ini aku pakai asam jawa bungkusan kecil, tapi aku pakai setengahnya aja. Aduk rata. Masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aku pakai masako dan kemudian ini kita aduk sampai mengental dan sedikit berbusa ya. Kalau sudah kental seperti ini, matikan kompor, kemudian diaduk-aduk dan nggak pakai jeda, langsung masukkan keripik tales atau keripik keladi. Kemudian masukkan kacang tanah yang sudah digoreng. Kemudian ini kita aduk cepat agar sambalnya itu tidak menggumpal. Dan ini sudah selesai, ini sudah rata, dan ini sudah boleh kita sajikan. Ini dia hasilnya, sambal kering keripik tales atau keripik keladi. Ini ada pelengkapnya, kacang goreng, renyah banget, crunchy banget. Ini benar-benar kering ya. Jika kamu suka yang basah, ini nanti cabai merahnya atau cabai rawitnya boleh ditambahkan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin keripik keladi atau keripik tales. Ini enak banget, gurih, manis, pedas. Yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Yuk tonton sampai selesai. Pertama, ini bahan utamanya. Ini 1 kilo keladi atau tales. Ini sudah dikupas ya. Sudah aku bersihkan. Beratnya 1 kilo lebih dikit. Lalu ini aku mau langsung iris-iris. Aku menggunakan pengiris model seperti ini ya, bahan kayu dengan kuncian seperti ini. Ini bisa di setel mau setebal apa atau setipis apa, sesuai selera aja. Dan alat pengiris ini juga bisa digunakan untuk singkong, untuk wortel, dan juga untuk kentang ataupun untuk keladi seperti ini. Nah, hasilnya gini ya, tipis boleh ataupun yang sedang-sedang juga boleh. Dan ini aku mau coba iris lagi ya. Hasilnya ini kayak gini dan kita lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku iris semua, aku parut ini sebanyak ini ya. Ini belum aku cuci sama sekali. Dan ini saatnya aku rendam dulu dengan air mineral, air bersih biasa. Kemudian ini aku ratakan. Langkah berikutnya ini aku cuci dengan menggunakan kapur sirih sebanyak 1 sendok teh. Larutkan dulu dengan air biasa ya, aduk-aduk. Lalu ini kita tuang ke dalam keladi. Dan ini kita aduk-aduk sampai rata dan jangan lupa gunakan sarung tangan.
Fungsi dari kapur sirih ini adalah untuk mengesapkan keladi ini ya. Nah, jadi keladi ini kan berlendir dan juga licin ya. Jadi kalau kita cuci itu biasanya lama bersihnya. Nah, dengan memakai kapur sirih ini biar lebih cepat kesat. Dan juga nanti pada saat digoreng dia tidak menempel satu sama lain dan dia mudah garing ya, mudah kering. Dan ini nggak usah direndam, cukup kita aduk-aduk seperti ini sampai tekstur dari keladi ini agak kesat ya. Kalau sudah kesat dan keruh seperti ini boleh langsung kita bilas sampai bersih. Bilas menggunakan air bersih sebanyak berkali-kali sampai jernih airnya. Ini nggak aku rekod ya, ini aku cuci biasa aja, pokoknya airnya sampai bersih. Nah, ini sudah aku cuci dan aku tiriskan di keranjang seperti ini. Dan ini siap untuk kita goreng. Goreng dengan minyak yang panas. Ini aku pakai setengah liter aja ya. Kalau sudah panas kita masukkan ke ladinya seperti ini. Ini aku dari 1 kilo keladi, ini aku goreng sebanyak 3 kali ya. Dan ini kita biarkan, tapi sesekali kita tengok dan kita balik, kita aduk-aduk ya. Nah, ini aduk-aduk sebentar karena menggoreng keladi ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 10 menitan. Kalau sudah seperti ini putih kecoklatan, ini sudah garing ya, dan ini tidak menempel satu sama lain karena tadi menggunakan kapur sirih. Kemudian kalau sudah seperti ini, angkat lalu tiriskan dan goreng semua keladi hingga selesai. Kalau sudah tiris, ini keripik keladinya aku letakkan di kertas bungkus nasi seperti ini ya, supaya minyaknya itu menempel di kertas, mengurangi kadar minyak dari keripik keladi. Nah, ini hasilnya untuk 1 kilo keripik keladi. Ini aku mau coba, ini renyah banget. Sebenarnya ini sudah enak banget ya, tinggal ditambah garam sedikit. Namun ini aku mau bikin sambalnya. Itu ada terinya teri kecil sebanyak setengah ons, kemudian cabai keriting 30 gram atau 30 tangkai, kemudian 4 siung bawang putih ukurannya agak besar ya. Kemudian ini ada 5 sendok makan gula pasir, lalu ini 50 gram gula aren atau 2 sendok makan, kemudian 2 sendok teh garam dan setengah sendok teh itu penyedap ya. Kemudian cabai keringnya ini sebelum aku mau blender semuanya, ini mau aku potong-potong seperti ini dulu ya. Setelah dipotong, ini aku mau rendam dengan air panas agar hasilnya lebih lembek ya, lebih mudah untuk di blender. Dan ini kita tunggu sesaat. Nah, ini setelah beberapa menit ya, sudah lembek dan ini mau aku blender. Yang aku blender itu hanya cabai kering dan juga bawang putih aja ya. Selebihnya itu mau aku masukkan nanti di atas kuali. Nah, seperti ini. Dan ini aku mau blender. Ini setelah di blender ya, usahakan blendernya sampai halus. Bumbu cabai tadi mau aku tumis dengan menggunakan 5-7 sendok makan minyak goreng. Tumis-tumis sampai harum. Kalau sudah seperti ini, sudah tanak ya. Lalu masukkan garam dan penyedap, lalu gula merah atau gula aren, kemudian gula putih, gula pasir. Lalu masukkan kurang lebih 50 ml air biasa. Ini untuk melarutkan gulanya ya. Lalu aduk-aduk sampai dia mendidih. Nah, seperti ini, dia sudah larut. Dan ini boleh diicip ya, boleh dites rasa, kalau kurang garam boleh ditambahkan atau kurang gula boleh ditambahkan, bebas sesuai selera aja. Kalau sudah oke rasanya, nah kalau dalam keadaan seperti ini ya, sudah kering, airnya sudah menyusut, ini langsung matikan kompor. Kemudian masukkan keripik keladi. Kemudian masukkan teri, ini teri halus ya yang aku gunakan. Nah, kalau sudah seperti ini aduk dengan cepat ya, agar bumbunya itu tidak menggumpal karena tadi menggunakan gula yang cukup banyak ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya kalau sudah rata. Dan ini enak banget dan ini sudah siap untuk kita sajikan.
Ini dia sudah jadi keripik pedas manis, keripik talas atau keripik keladi. Ini pedas manis dan lebih basah ya. Ini enak banget, cocok untuk ngemil ataupun makan sama mie instan ataupun sebagai tambahan untuk lauk. Enak banget, enggak keras. Kalau keripik singkong itu agak keras ya. Aku lebih suka pakai keripik keladi. Ini lebih empuk, enak banget pokoknya. Wajib untuk di-recook. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.